Oke guys, kembali lagi di channel Teddy Septiana. Bacot doang, terarang merarang. Oke, karena kali ini lagi COVID, gua bingung bikin konten apa gitu kan. Setelah berpikir, ternyata gua ada kepikiran mau bikin konten ciror. Cerita horor. Oke, cerita horor ini gua akan membagi pengalaman gua. Awal mulanya gua paham ke hal yang gak kelihatan gitu. Meskipun ya gua kadang melihat kadang enggak. Jadi gua akan menceritakan dari mulai gua dapat ini. Kayaknya enggak deh. Yang kali sini gua gak akan ceritain. Ini garis kembar. Ini juga masih baru sih, gak terlalu lama. Cuma kalau mau awal mulanya itu sebelum ke yang ini, tapi aja dah. Gue akan menceritakan yang ini. Oh ini nih. Akan menceritakan yang ini karena dari sini gue mungkin mulai kebuka juga. Oke, kita nyalain rokok dulu ya. Sebelum cerita, gue akan jelasin kenapa gue nyalain rokok ini. Ya karena gue pengen ngerokok. Soalnya sambil ngopi gak ngerokok orang enak gitu, paru-paru orang smile. Alah. Oke, kembali lagi ke topik ciror kita ya, atau cerita horor kita. Jadi awal mulanya gue bisa, atau bukan bisa sih, padahal gue gak ada keturunan indigo, guanya juga nggak indigo. Tapi entah kenapa gua kayak gini gitu ya. Mungkin teman-teman gua ada sebagian yang tahu lah gua kayak gimana. Jadi awal ceritanya itu gua bisa gini tuh gara-gara pelantikan ya ekstrakurikuler ya waktu kelas 2 SMP mau naik ke kelas 3. Nah gua di sana pelantikan ya, kalau dulu kan ada suka ada jurit malam tuh, malam-malam ke kuburan bukan ke hutan. Nah suatu ketika gue jadi panitia gitu kan, mau ngelantik junior gue ditempatin di sebuah makam. Nah pas di makam gue kurang lebih ada 5 orang dan ada 1 orang peserta yang keturunan asli kerajaan. Di negara gue dulu ada kerajaan gitu kan, namanya Kerajaan Nagamanggung. Nah ada keturunan asli cewek, entah keturunan dari mana gitu ya. Ternyata itu keturunan asli. Ternyata pas bagian dia datang nih kusuk ke makam itu, bagian gua gitu kan yang jaga di sana. Awalnya gua mau nakut-nakutin gitu, tapi malah balik takut ke gua gitu. Kok aneh, ini gua ngerasanya takut gitu. Anjing, ini ada apa sih? Kok gua gak berani ke peserta yang terakhir ini gitu kan. Dan peserta itu dikumpulin semua. Ceritanya udahlah ditakut-takutinya, bla bla bla, bacot doangnya udah ya, beres lah. Kita mau pada pulang, dan yang cewek itu tuh ngomong ke gua, "Kak, ada yang ngelambaiin tangan, ada yang dadah-dadah ke saya." Anjing, kaget lah gua. "Di mana deh?" "Itu Kak, sebelah sana." Gua lihat kan, anjing mana? "Ah nggak ada deh, gelap." "Iya Kak, itu senyum," katanya, sambil dadah-dadah melambaikan tangan. Takut lah gua di sana, bulu-bulu langsung merinding gitu kan. Tapi gua dari situ mulai positif, udahlah cuek aja, udah yuk deh pulang aja. Dan entah kenapa lagi kebetulan gua itu paling belakang pas paling pulang itu, karena cewek itu tuh yang ada yang sini mungkin ya gara-gara itu jadi agak lama gua ketinggalan, gua paling belakang sama cewek itu. Ya masih kelihatan sih yang lainnya juga, adalah jarak berapa meter ya, pokoknya masih kelihatan. Nah waktu itu lewat museum Talaga Manggung ya, gua lewat museum tuh kan,
si cewek itu yang tadi bilang ada yang melambaikan tangan, dia mau belok, otomatis gua tarik lah. Gua kan senior gitu kan, yang menanti junior, takutnya kenapa gua tarik. Gua tanya, "Deh mau kemana?" Dia ngejawab sambil agak nunduk, polos, bengong, "Mau UI." Anjing, suaranya udah pelan juga kan. "Mau UI." Mulai agak merinding. Ya gue sebagai senior ya pasti menarik dia lah. "Kok pulangnya ke sini? Pulangnya bukan ke sana," gitu kan. Jadi dia itu katanya mau pulang, tapi pulangnya aneh. Kenapa ke museum kan? Gue tarik, gue paksa. Ya udah gue lurus lagi. Sampailah ke tempat pelantikan gue. Setelah sampai ke tempat pelantikan, ada senior gue yang katanya dia juga sih ada kayak bisa bilangin gue lah, bisa ngeliat gue. Kata dia, "Ini ada yang gigit kaki saya, ada yang megangin juga sambil nangis gitu kan, sakit." Kita bantu doain, gue bantu doain, katanya udah agak mendingan. Nah ketika di dalam ruangan, si cewek yang tadi mau belok kerasukan, anjir, kerasukan. Dia itu awalnya tuh nangis-nangis, megangin leher gini, "Ini bukan leher saya, bukan leher saya." Ya, saya jawab dengan polosnya, "Itu leher kamu, leher siapa lagi?" Tapi dia sambil nangis ya, gue juga agak merinding sih. Ya, udahlah gitu kan, dia udah biasa, udah gak sadar, dia malah makin nangis, ketawa-ketawa, nangis, ketawa-ketawa, aneh lah, kita kebingungan, didoain udah tapi tetap aja gitu kan. Otomatis yang lain ada yang manggil orang yang bisa ngobatin. Semula ceritanya. Nah, lanjut nih, udah mulai masuk ke diri gua yang mulai paham kan. Jadi setelah beberapa hari dari kejadian itu, gua gak pulang ke rumah, gak bisa tidur malam. Siang gak tidur, apalagi malam gitu kan. Gua tidur paling sebentar-sebentar lah. Gua tidur dikit, kaki itu kayak ada yang kebangunin, yang gini-gini kaki. Kayak mulai bangun deh. Terus gua anjing kaget. Gua buka mata, gak ada siapa-siapa. Tidur lagi, bangunin lagi, kaget lagi. Gua terus-terusan beberapa hari dari sana, gua gak bisa tidur terus gua. Entah kenapa ada orang yang nyaranin gua udah kebingungan kenapa kayak gini, nyaranin, ada orang yang nyaranin gua, "Udah kamu pergi ke situ Sangiang." Gua pergilah ke situ Sangiang. Sana gue ketemu Kuncen, ya gue berziarah di sana gimana gitu kan. Pas di situ Sangiang gue ketemu Kuncen yang jaga di sana, disuruh mandi pakai kain kafan, "Bro, nih kain ginian." Gue kan masih hidup gitu kan, gue berpikir anjing ngapain gue pakai ginian, gue gak mau. Gue nolak terus-terusan, meskipun ditawarin berapa kali gue tetap nolak. Akhirnya Kuncennya bilang, "Ya udah kalau tetap kamu maksa gak mau pakai ini, kamu harus basah semua." Ya gue otomatis milih itulah, lebih baik gue basah semua daripada gue anjing ngapain pakai kain kafan, gue takut gitu kan. Selesai dari sana gue dikasih air, gue pakai wudhu, pakai mandi. Karena disuruhnya gitu, sebelum dipakai wudhu sama mandi gue harus ngaji Yasin 3 kali baca Yasin. Sebelum baca Yasin juga gue harus nyambat nama-nama orang dahulu gitu. Dan entah kenapa gue nyambatin dari kerajaan Tanah Gamang, Sinangka, Singapura, Kerajaan Ciamis, Garut, Banten, dan ya pokoknya yang ada di Jawa Barat. Entah kenapa gue sambatin. Dari sana gue mandi, hidup normal, biasa, gak ada yang ngeganggu lagi. Singkat cerita lagi, gue udah masuk SMA. Di SMA gue sering ada yang kerasukan, sering banget. Yang gak sering banget juga sih, gak tiap hari. Cuma ada aja yang kerasukan. Dulu waktu itu ada kurang lebih 4 atau 5 orang yang kerasukan, gara-gara ngomongin ya bisa dibilang hantu yang ada di SMA gitu. Dia kerasukan. Dan entah kenapa gue pengen ngobatin gitu kan, pengen ngebantu gitu. Kayak ada yang sok bantuin, kasihan, tolongin. Gue inisiatif sendiri ya, gue coba-coba. Ternyata gue bisa gitu. Kok gue bisa gitu kan, aneh. Kok gue bisa kayak gini, apakah benar atau enggak? Gue
Gue sampai tanya-tanya ke ustadz kemana-mana, dan katanya dia bilang lu punya ini lu bakalan bisa gini-gini, lu juga mungkin liatin kayak gini. Ya gue jujur aja gue gak lihat apa-apa, cuma gue kalau merem tahu di sini itu ada apa, di sini ada apa, bentuknya gimana. Dan kata ustadz itu atau kata orang yang bisa itu, itulah mata batin. Kamu gak ngeliat secara langsung, tapi kamu tahu bentuknya. Cuma itu belum sempurna. Kalau udah sempurna mungkin kamu dengan mata telanjang aja udah ngeliat gitu. Anjing, kaget lah, takut gitu kan gua. Dan dari sana pas gua beres sekolah SMA, gua mau masuk kuliah. Udah mulai masuk ke yang ini. Nah, pas gua mau kuliah, gua mimpi gitu kan, ketemu satu cewek cantik dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue sampai sekarang masih inget dia pakai apa-apanya, cuma wajahnya doang yang gue lupa, tapi gue samar-samar itu cantik gitu kan. Dia bilang gini sambil, ini kan dulu pakai mahkota gitu kan, kebaya atau gimana, selendangnya itu warna kuning pakai batik. Gue masih ingat ini di Sanggul, sama dia gini, yang butuh sekonde ngasih ke gue jam cemane ya teh ayaan cik bawa. Ya gue dengan polosnya di mimpi, apa ini, udah bawa aja. Gue ke giniin tangan gue, pas gini hilang gitu kan. Kayak tadi sorry kepotong karena kameranya berhenti gitu ya. Kayak gue lanjutin, gue nemuin batu ini di Panglaksaan. Ada di daerah gue ada satu tempat yang dikeramatkan atau yang diangkarkan, sama tempat ya kebiasaan budaya tuh. Gue nemuin di sana waktu masih batu aki kan, dulu kan lagi booming tuh. Sama teman gue gak sengaja keinjak, anjing kaki gue ketusuk katanya. Tusuk apa tuh, ada gak tahu ini apa, kayak tanah keras. Gue ambil, gue potekin dikit-dikit kok mengkilat gitu. Ternyata ada batunya nih yang ini. Mungkin ya kelihatannya nanti diperjelas. Nih ada gue nemuin batu ini, gue inisiatif aja ambil. Kok gue pengen banget ini gitu, yaudahlah gue ambil. Gue tanya-tanya ke orang yang bisa lagi, wah ini maka ini rezeki kamu, ini milik kamu gitu. Apaan ini pak? Ya ini mah kayaknya ada ceweknya, katanya sih dia. Gue nggak tahu sih gue ngarepnya nih ya, karena gue suka koleksi barang-barang zaman dulu juga kan. Kayak ya gue suka koleksi barang-barang yang aneh gitu. Kayaknya aja nih, ini gue dapat dari pemakaman itu pohon Kamboja yang udah ratusan tahun katanya. Tapi gak tahu, gue dapat itu juga. Suka ngumpulin barang-barang ya yang aneh lah. Oke, balik lagi ke cerita. Gue dari semenjak dapat ini, gue jadi sering nemuin orang yang kerasukan. Gue sering gue sembuhin. Dari sanalah asal mulanya gue bisa paham ke hal yang gitu. Gue juga bisa ngerasain di sini ada apa, di sini ada apa. Dan itulah mungkin ya kurang menarik gitu ya. Masih ada banyak cerita gue yang tentang kerasukan yang di kampus, yang gimana. Gue banyak cerita yang kayak gitu. Cuma karena ini mungkin nanti terlalu panjang, kalian boring dengerinnya gitu. Udah sampai sini dulu. Gue nanti akan lanjutin cerita gue yang di kampus. Ya mungkin gue akan ceritain teman gue yang somprang. Ingat ya, hati-hati, pokoknya ngomong tuh jangan somprang. Kalau di tempat angker ya dijaga gitu. Ada goreng ke basah atau mulutmu harimaumu gitu kan. Ada peribahasa kayak gitu. Ya nanti gue ceritain tentang cerita yang itu. Pokoknya cerita yang ini begitulah singkatnya gitu. Secara singkat dipadetin dari beberapa tahun jadi beberapa menit ya kayak gitu. Oke guys, baca doang, jarang merarang, kuas gue ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya cerita mau share ke gue silahkan.
Mau collab sama gue di sini silahkan, mau di sini, mau di sini, di sini, di sini, di sini, silahkan. Cuma bebas. Kita sharing bareng, sharing is caring, oke? See you next time. Baca doa orang-orang Ciron cerita horor.